Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita belajar materi minyak bumi, yaitu di bab yang kedua, lanjutan dari senyawa hidrokarbon. Kita bersyukur Tuhan yang telah memberikan sumber daya alam yang melimpah di negara kita, yaitu negara Indonesia. Salah satu sumber daya alam yang melimpah adalah minyak bumi. Kita bahas dulu pengertian minyak bumi. Minyak bumi itu dari bahasa Latin petroleum, petrol atau batuan, dan uleum atau minyak. Pengertian petroleum ini biasanya diberikan kepada fosil hewan dan tumbuhan yang ditemukan dalam kulit bumi, yaitu berupa gas alam, batu bara, dan minyak bumi. Tapi pada pembahasan kita kali ini kita hanya membahas minyak bumi. Secara umum, minyak bumi itu diartikan sebagai sumber daya alam natural yang terdiri atas campuran senyawa hidrokarbon kompleks serta senyawa organik lainnya yang berada di permukaan bumi. Minyak bumi itu merupakan komoditas penting atau sangat penting bagi dunia, seperti yang kita lihat pada gambar, ya, di mana kilang minyak atau pabriknya, ya, di sini selalu membutuhkan minyak bumi. Kemudian, bagaimanakah pembentukan atau proses pembentukan minyak bumi? Nah, untuk mengetahui proses pembentukan minyak bumi, mari kita pelajari bahwa minyak bumi itu terbentuk dari hasil peruraian bahan-bahan organik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang terdapat di darat maupun di laut selama berjuta-juta tahun. Pada proses ini, bakteri pengurai mengubah senyawa kompleks menjadi senyawa hidrokarbon. Akibat suhu dan tekanan, senyawa hidrokarbon berubah menjadi minyak bumi. Kita perhatikan gambar di bawah ini. Ini, ya. Lumpur yang bercampur gas sartenik kemudian berubah menjadi batuan sedimen berpori, sedangkan bintik dan minyak gas bergerak ke tempat yang tekanannya lebih rendah, ya, terakumulasi pada daerah perangkap atau trap yang merupakan batuan kedap. Ya, ini batuan kedap. Ya, kerak bumi, serpinya, kemudian batu kedap air. Ya. Pada daerah perangkap tersebut, gas alam, minyak, dan air menjadi deposit minyak bumi. Ini kita lihat di gambar ini. Sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Apa saja komposisi minyak bumi? Komponen yang paling banyak terkandung di dalam minyak bumi adalah komponen hidrokarbon. Hidrokarbon yang dominan terkandung dalam minyak bumi adalah alkana, sikloalkana, dan aromatis. Nah, nanti kita lihat strukturnya di slide berikutnya. Ya. Dan terdapat juga senyawa lain seperti sulfur, oksigen, nitrogen, dan senyawa-senyawa yang mengandung konstituen logam, misalnya nikel, besi, dan tembaga. Ini kandungan minyak bumi, yaitu kandungan hidrokarbonnya
senyawa alkana atau deret alkana, normal oktana, ini ya C8H8 ini strukturnya. Kemudian isooktana, ya isooktana C8H18 posisinya ini cabangnya, atau kita sebut dengan 2,24 trimetil pentana di sini, ya. Ini nomor 2, kemudian di sini nomor 4. Kemudian hidrokarbon sikloalkana, ya. Kalau tadi alkana ini normal atau terbuka, sikloalkana yaitu strukturnya tertutup, ya, seperti gambar ini tertutup. Ini metil siklopentana. Jadi pentananya siklo atau tertutup. Ini 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini di sini metilnya. Kemudian etil sikloheksana. Ya. C8H16. Kemudian senyawa aromatiknya, ini kita lihat di sini aromatiknya, ya. Ini aromatik atau senyawa benzennya. Dan ada pula aromatik dengan lebih dari 1 cincin seperti ini. Di bawah ini naftalena dan anthracena. Inilah kandungan minyak bumi senyawa hidrokarbon. Kemudian kandungan minyak bumi selain hidrokarbon tadi kita sudah bacakan, yaitu senyawa belerang. Dalam minyak mentah berkisar 0,04 sampai 6%. Kemudian senyawa nitrogen. Dalam minyak bumi umumnya rendah, hanya berkisar 0,1 sampai 2%. Kemudian senyawa oksigen. Kadar oksigen dalam minyak bumi bervariasi sekitar 0,1 sampai 2%. 2%. Oksidasi minyak bumi dengan oksigen terjadi karena kontak dengan udara yang berlangsung lama. Kemudian senyawa logamnya, ya seperti yang kita bahas tadi, semua logam terdapat dalam minyak bumi, tetapi jumlahnya sangat kecil, yaitu antara 5 sampai dengan 4.000 bagian per juta atau 400 bagian ppm. Kemudian logam seperti besi, nikel, vanadium, dan arsen yang terkandung dalam minyak bumi, walaupun dalam jumlah yang sangat kecil, ya, sangat sedikit sudah dapat meracuni katalis. Minyak bumi itu mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam wujud yang bermacam-macam. Kemudian, bagaimana pengolahan minyak bumi? Pada dasarnya, pengolahan minyak bumi itu dinamakan dengan destilasi bertingkat. Ya, destilasi bertingkat itu artinya dipisahkan berdasarkan titik didih daripada kandungan minyak mentahnya. Fraksi minyak bumi yang dihasilkan pada berbagai suhu penyulingan ada yang berwujud gas, cair, dan padat. Nah, kemudian kita lihat di sini, ya. Fraksi gas terdiri dari, ini ada nanti di tabelnya itu, gas itu yaitu LPG, ya. Itu fraksinya itu metana, ya. Fraksi gas terdiri atas metana atau CH4, kemudian etana C2H6, propana C3H8, isobutana, dan normal butana. Ini C4H10 mempunyai titik didih yang sangat rendah,
artinya dia berwujud ya gas. Kalau titik didihnya rendah berarti mudah menguap. Fraksi yang berwujud cair adalah bensin, minyak tanah, dan solar. Seperti kita lihat di sini. Ya. Mulai dari bensin, minyak tanah, ini kerosin. Minyak tanah sama dengan kerosin. Kemudian solar. Kemudian yang berwujud padat adalah parafin atau aspal. Ini dari minyak mentah itu inilah tingkatannya. Jadi yang paling rendah yaitu 70 derajat Celcius. Dari 0 sampai 70 derajat Celcius. Di sini tahapannya. Dan yang paling tinggi titik didihnya yaitu residu, yaitu di sini di bagian ini, bagian residu ini 350 derajat, inilah aspal. Seperti ini contoh dan wujudnya ya. Di sini namanya gas. Gas apa saja? Molekulnya dari C1 sampai rantai C4. Ini berwujud gas, yaitu LPG. Kemudian bensin, molekulnya mulai dari pentana atau C5 sampai dengan C8 atau apa? Oktana. Kemudian petroleum ether, yaitu C5 sampai C4H10. Jadi yang berwujud cair itu, yaitu mulai dari C5H10 sampai dengan C16. Ya. Dan kegunaannya juga kita harus pahami. Ya. Bensin sebagai untuk bahan bakar, ya, bahan bakar mobil atau motor. Petroleum ether yang berwujud cair, pelarut nonpolar, pelarut nonpolar, yaitu bahan pembersih. Kemudian nafta, ya, nafta ini berwujud cair sebagai pelarut nonpolar, yaitu zat aditif bensin. Artinya zat yang meningkatkan kualitas bensin. Itu disebut zat aditif bensin. Kemudian kerosin. Kerosin ini adalah minyak tanah dan bahan bakar mesin jet. Maksudnya bahan bakar untuk pesawat. Ya. Solar juga berwujud cair, gunanya bahan bakar diesel. Oli yang sudah mulai berwujud kental yaitu C20, yaitu pelumas. Kemudian residu atau endapannya mulai lebih besar dari C25 sampai ke atas, yaitu berwujud padat. Ya. Kegunaannya parafin, bahan pembuat plastik, kemudian aspal. Ini adalah kegunaan-kegunaan dalam kegunaan-kegunaan daripada fraksi-fraksi minyak bumi tadi, ya. Demikian pembahasan kita tentang minyak bumi. Selamat siang.